Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita akan membahas masih bab sistem ekskresi pada manusia, yaitu pada materi praktikum pembuatan alat sederhana mekanisme pembentukan urin dengan pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika STEM. Oke, disimak baik-baik ya. Judul praktikum pada kali ini adalah pembuatan alat sederhana mekanisme pembentukan urin pada manusia, pembelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, matematika. Tujuan praktikum adalah untuk mengetahui cara kerja ginjal dalam pembentukan urin. Karena ini menggunakan pembelajaran STEM, maka kita harus membuat analisis STEM, sains, teknologi, engineering, matematika. Pada kelompok sains, yaitu mempelajari bagian-bagian ginjal. Kemudian mempelajari mekanisme pembentukan urin dan mempelajari tempat terjadinya dan hasil mekanisme pembentukan urin. Pada kelompok teknologi, siswa dapat menggunakan internet untuk mencari sumber belajar. Pada kelompok engineering, siswa diharapkan dapat merakit alat sederhana yang menggambarkan proses mekanisme pembentukan urin. Dan di kelompok matematika, siswa dapat menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat alat sederhana mekanisme pembentukan urin. Selanjutnya, kita akan bicarakan tentang alat dan bahan. Yang pertama ada botol bekas air mineral. Kemudian disiapkan selang plastik yang agak besar sepanjang kurang lebih 15 cm. Kemudian ada corong plastik dan ada spons. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita perlukan ada gunting. Kemudian ada bekas air gelas air atau gelas plastik. Kemudian ada sendok yang digunakan untuk mengaduk. Selanjutnya kita memerlukan yaitu kain saringan. Selanjutnya, kita juga memerlukan pewarna makanan dan kita ambil warna kuning. Zat warna makanan yang berwarna kuning. Selanjutnya, kita juga membutuhkan pelet ikan yang berukuran kecil. Kemudian kita membutuhkan tepung terigu sebanyak 2 sendok makan saja dan air hangat secukupnya. Nah, sekarang kita bicarakan tentang cara kerja. Yang pertama, kita akan membuat cairan darah. Caranya, ambil gelas plastik, masukkan air hangat secukupnya, campurkan dengan 2 sendok pelet dan 2 sendok tepung terigu, kemudian diaduk rata. Nah, kemudian cara kerja yang kedua adalah buatlah rancangan alat sederhana mekanisme pembentukan urin sesuai dengan gambar. Di situ ada botol, corong ya, dan selang. Caranya, kita masukkan dahulu spons ke dalam selang plastik dan harus penuh ya. Ini digambarkan sebagai
tubulus contortus proximal sebagai tempat terjadinya proses reabsorpsi. Kemudian, sesuai dengan gambar, kita akan buat botol diberi 10 tetes pewarna kuning, zat warna makanan warna kuning di dasar botol, digambarkan sebagai tubulus contortus distal sebagai tempat augmentasi. Selanjutnya, corong dilapisi kain saringan, digambarkan sebagai glomerulus sebagai tempat filtrasi darah. Nah, setelah kalian melakukan cara kerja tersebut, maka tuangkan larutan darah buatan ke dalam alat tersebut. Amati apa yang terjadi. Kemudian, coba amati apa yang tertinggal di kain saringan. Kemudian, jawab pertanyaan, mengapa setelah sampai ke dasar botol berubah jadi kuning cairannya, dan beri alasan ilmiahmu. Kemudian, beri penjelasan mekanisme pembentukan urin berdasarkan alat peraga yang dibuat. Nah, setelah itu, buat kesimpulan dari hasil praktikum pembuatan alat sederhana mekanisme pembentukan urin. Nah, berikut adalah video dokumentasi praktikum pembuatan alat sederhana mekanisme pembentukan urin. Selamat menyaksikan. Dan terletak di glomerulus. Yang selanjutnya di sini tuh ada selang yang dimana selangnya adalah reabsorpsi yang berfungsi yang bertujuan menghasilkan penyerapan kembali, menghasilkan urin sekunder. Yang dimana terletak di tubulus contortus proximal. Selanjutnya terakhir itu ada augmentasi yang dimana menghasilkan urin sumbunya yang terletak di tubulus contortus distal. Itu darah disaring. Apa prosesnya apa? Menghasilkan, nanti searching ya. Menghasilkan apa? Semuanya aja. Mau semuanya enggak? Enggak juga enggak apa-apa. Di ini aja, di gini. Nah, biar turun. Tadi udah banyak airnya belum? Di bawahnya banyak ya? Banyak. Oh, kebanyakan tuh. Tapi kan ada netes saring masukin itu semua. Nah, itu darahnya disaring, ya kan? Nah, tuh lihat darahnya disaring. Terus proses yang kedua ada apa? Reabsorpsi. Reabsorpsi. Terus lihat, ada nggak? Coba buka. Tuh, ada kan airnya? Ada. Nah, itu adalah urin, augmentasi. Nah, sekarang pertanyaannya ini, yang tertinggal apa ini? Yang tertinggal peletnya berarti apa? Sesuatu ya? Nah, disaring. Proses apa tadi? Proses ya, filtrasi. Terusin aja semuanya tuh. Gak apa-apa sambil berdiri liatin. Tuh kan. Nah, bisa dilihat filtrasi yang tersisa apa. Nah. Ya kan? Ada nggak yang netes? Ada. Ada kan? Ada. Nah, berarti yang kedua tadi itu apa? Reabsorpsi kan? Absorpsi. Nah, terus reabsorpsi kan?
Nah, itu yang keluar terakhir berarti itu adalah augmentasi urin. Nah, sekarang bisa dilihat itu apa tuh peletnya, kan tertinggal. Apa? Berarti kan dipakai sama tubuh kita. Ya, berarti kan Nah, demikian tadi penjelasan tentang materi praktikum pembuatan alat sederhana mekanisme pembentukan urin. Selesailah sudah sistem ekskresi, selanjutnya kita bisa memasuki